Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ini ada juga teman-teman kita yang bergabung di TikTok ya. Pagi juga Pak Robi, pagi Pak Heri. Oke, sebelum kita mulai ya Bapak Ibu, mungkin sedikit saya buka ya, biar ini karena sudah jam 8, mungkin seiring nanti teman-teman akan join bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya di pagi hari ini pukul 8.04 ini kita bisa mengikuti kegiatan Zoom bersama member aplikasi Guru BK Konselor dalam rangka ataupun dengan tema yang kita angkat, yaitu menyusun laporan pelaksanaan layanan BK untuk semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian selawat beriring salam, tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai ya, dalam artian langsung menuju ke laporan, namun saya ingin merefleksi terlebih dahulu, ya ingin mengkonfirmasi dulu nih kepada Bapak Ibu member aplikasi, selama penggunaan aplikasi di bagian mana ataupun adakah mengalami trouble atau kendala selama penggunaan aplikasi. Nanti kita langsung saja ya Bapak Ibu, jadi biar tepat sasaran apa yang kami sampaikan. Jadi tidak dengan materi dan lain-lain. Kita langsung eksekusi, kita langsung implementasi agar bentuknya itu langsung menjadi sebuah laporan BK seperti itu. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun yang ingin menceritakan ya pengalamannya menggunakan aplikasi ataupun kendala-kendala yang dihadapi selama penggunaan aplikasi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok ya. Ini alhamdulillah ada 9 orang ya. Mungkin ada teman-teman kita member juga yang join di pagi hari ini melalui live TikTok, ataupun teman-teman yang bukan member namun ingin belajar bersama ya. Seperti itu, boleh saja. Terima kasih yang sudah menyukai live ini. Oke, alhamdulillah ada yang on cam nih Ibu Umi. Masya Allah. Selamat pagi Ibu Umi. Ibu Umi. Ada yang on cam tadi? Oke, sepertinya belum ya, belum ada yang ingin bertanya ataupun hal-hal lain. Baik Bapak Ibu ya, di awal ini ya, apa sih yang harus... Halo Ibu Umi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari MTS Muhammad Darussalam ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ya, ataupun ada hal-hal yang ingin didiskusikan, langsung saja ya Bapak Ibu. Karena kita semi formal ya, kegiatan kita diskusi dan lebih ke kegiatan implementatif, sehingga Bapak Ibu bisa segera ya, karena kan sekarang ini di sekolah masing-masing mungkin sudah pada ujian ya, pada ujian. Nah, kerjaan kita guru BK itu selain mungkin ada yang kebagian sebagai panitia ya, kemudian ada juga yang kebagian pengawas ya, atau sebagian proktor atau teknisi seperti itu ya di sekolahnya seperti itu. Jadi di sela-sela itu kita juga menyusun laporan BK ya seperti itu. Oke, ini saya bacakan komentar dulu. Pagi juga Pak Robi, selama ini masih lancar-lancar Pak.
Senin ujian Pak, Ibu Intan. Oke, semangat Ibu Intan ya. Semoga lancar ujian di sekolahnya. Ibu Intan, apakah Ibu Intan juga panitia nih? Oke, ini ada salam dari Jakarta, dari Dinar Pau Pau ya di TikTok. Salam kenal Bapak. Ini kegiatan kita Zoom member aplikasi Guru BK Konselor. Ya, bagi teman-teman eh, yang ingin belajar terlebih dahulu ya, sebelum menggunakan aplikasi ini boleh disimak ya di kegiatan ini. Bang Rahman, laporan seperti apa ya Pak untuk guru BK? Laporan kegiatan keseluruhan Pak untuk kegiatan BK ya. Arunika, salam dari Jawa Timur. Salam Ibu Arunika. Oke, saya langsung membuka aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi pertama yang harus kita cetak ya pada laporan BK itu adalah laporan layanan dasar. Nah, di mana kita dapatnya? Oke, ini tampilan ya, tampilan dari fitur-fitur ataupun dashboard aplikasi Guru BK Konselor. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang misalnya masih bingung login awalnya, di sini gurubkkonselor.com, kemudian klik akses guru untuk login ya. Sudah, kalau sudah langsung masuk ke fitur-fitur ini. Oke. Nah, di sini ya, pertama yang kita download itu adalah laporan BK. Seperti itu. Nih, klik laporan BK di sini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, laporan BK. Nah, laporan BK ini langsung tersusun otomatis ya Bapak Ibu ketika siswa sudah menjawab ini dia. Akses kuesioner instrumen masalah umum. Nah, jadi instrumen masalah umum ini selain fungsinya untuk menyusun program BK dan menyusun RPL BK, kemudian untuk profil individu siswa, untuk menggali permasalahan siswa, menganalisis kebutuhan siswa, dia juga berfungsi untuk menyusun laporan BK. Ya, nah, jadi ketika siswa sudah menjawab instrumen masalah umum ini, program BK bagian sini, ya Bapak Ibu. Sorry, tidak itu ya, tidak. Oh iya, tampilan layar laptop belum muncul. Terima kasih Bu. Oke, ini dia. Oke, kelihatan ya Bu? Maaf saya tadi agak mau jalan tampilan juga agak aneh tadi. Oke Pak, muncul dari Bu Nia. Oke, terima kasih Bu Nia. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi laporan BK ini ya langsung tersusun otomatis ya. Ya, saya awali dari pertama dulu. Nih, bagi Bapak Ibu yang ingin login ya, klik gurubkkonselor.com ya. Kemudian klik akses guru untuk login ke aplikasi. Kalau sudah akan muncul nih tampilan-tampilan seperti ini. Semua fitur-fitur dari aplikasi. Nah, kemudian untuk mendownload laporan BK ya, pastikan siswa kita sudah menjawab kuesioner instrumen masalah umum peserta didik. Ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu, kuesioner instrumen masalah umum peserta didik ini fungsinya banyak. Fungsinya itu untuk menyusun program BK. Ini pada bagian ini semuanya nih. Profil individu, profil kelas, program BK, RPLBK, Prota, dan Prosa. Ya. Jadi semuanya tersusun secara otomatis. Begitu juga pada bagian laporan BK. Nah, pada bagian laporan BK ini, dia akan menjawab ataupun menganalisis materi-materi yang muncul di laporan BK. Itu, yuk kita unduh ya Bapak Ibu. Langsung diunduh aja. Oke, sudah. Nah, ini dia. Muncul laporan pelaksanaan BK. Ya. Ini sudah tersusun ya Bapak Ibu, sudah tersusun otomatis ya.
sampulnya, kemudian lembar pengesahannya, kemudian kata pengantar, isi bab 2 pelaksanaan, kemudian layanan responsif, kemudian hambatan ataupun hal-hal lain, kemudian syarat. Nah, ini Bapak Ibu silakan dicetak ya sebagai bentuk laporan pelaksanaan layanan BK. Ini pada bagian layanan dasar. Oke, sudah. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah mencetak di bagian laporan tadi, laporan BK tadi yang ini. Oke. Nih, kalau sudah Bapak Ibu bisa mendownload evaluasi BK. Evaluasi BK ini ya untuk guru BK mengevaluasi kegiatan layanan yang sudah diberikannya. Jadi untuk mendapatkan hasil jawaban siswa, kita arahkan peserta didik kita arahkan siswa kita untuk menjawab akses kuesioner evaluasi terlebih dahulu. Ya, klik akses kuesioner evaluasi, kemudian siswa menjawab di sini menggunakan email yang sudah terdaftar. Nah, misal kita contohkan siswa saya jumlahnya nih, ini ada kelas 10.1 sampai 10.5, kemudian 11.1 sampai 12.5 ya. Saya contohkan siswa yang ingin menjawab. Misal Fawas ini. Oke, saya sebagai siswa ini Bapak Ibu. Oke, saya paste. Validasi. Nah, ini dia. Langsung keluar Muhammad Fawas kelas 10.5. Seperti ini tadi ya. Fawas tadi kelas 10.5. Ini dia. Oke, Fawas menjawab. Nah, setelah menjawab, dia submit jawaban. Kemudian siswa ya, semua siswa kita menjawab. Kemudian bisa kita download hasil evaluasinya. Seperti itu. Evaluasi, kita unduh dokumen. Oke, ini dia hasilnya. Oke, ini dia. Laporan evaluasi. Nah, jadi evaluasi ini mencakup evaluasi menyeluruh. Ya Bapak Ibu, nanti evaluasi setiap pertemuan juga berbeda. Kalau itu mau dilampirkan lebih bagus ya, itu juga dilampirkan nanti. Nanti kita praktikkan bersama-sama. Ini dia laporan evaluasi. Kemudian di sini akan ada nih berdasarkan pengukuran yang sudah dilaksanakan jumlah peserta didik yang menjawab 17 orang. Nah, ini dia. Didapat hasil. Kemudian ada aspek yang diukur, ada saran dari peserta didik, kemudian ada identitas kepala dan identitas guru BK. Tinggal kita tanda tangani, kita lampirkan. Nah, jadi sudah ada 2 laporan kita ya Bapak Ibu. Ada laporan pelaksanaan BK, kemudian ada laporan evaluasi. Sudah ada 2 laporan. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa saja sih yang sudah harus kita lampirkan lagi ya kegiatan laporan ini di akhir semester ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga mendownload jurnal bulanan. Nah, ini kebetulan saya sudah menginput ya sampai bulan November. Nah, tinggal input saja. Kita klik. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini kegiatan rutin kita setiap hari Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini kegiatan yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya input. Nah, kalau mau di-download ya seperti ini, langsung klik unduh dokumen aja di bulan November. Nanti Desember juga kita input lagi ya. Jurnal November. Oke, ini dia tabel dari jurnal harian kegiatan BK bulan November. Nah, Ibu uraiannya. Untuk contoh pengisiannya sudah saya bagikan di grup WA member ya Bapak Ibu. Oke, ini dia. Ini tinggal kita tanda tangan. Dan ini juga kita lampirkan sebagai laporan. Selesai. Kemudian kita langsung ke laporan konseling individu.
Nah, jadi Bapak Ibu, kemarin ada nih teman-teman kita yang bertanya, Pak, untuk laporan itu, apakah RPL-nya juga dilampirkan? Sebenarnya opsional opsional saja. Kalau Bapak Ibu mau melampirkan juga boleh. Kalau hanya mau melampirkan laporannya saja juga boleh. Ya, nah ini dia. Kalau saya lebih ke laporannya aja. Oke, ini dia. Tinggal kita download. Nah, untuk penginputannya, Bapak Ibu, ini kita klik buat. Bapak Ibu tinggal klik saja, ya, tinggal klik. Kemudian Bapak Ibu input kegiatan layanan yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah, di sini ya, ketika kita klik nama siswa, di sini kan muncul nih data-data siswa. Nah, ini arahnya untuk terinput manual pada rapor BK, ya, pada rapor BK. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik misalnya nih 11 1 misalnya. Siapa ya? Aelsa misalnya. Klik Aelsa. Nah, jadi kita input kegiatan layanan konseling individu dengan si Aelsa, kita input kelasnya, kemudian kita klik buat, maka lapornya akan tersusun sendiri. Nah, ini datanya akan nge-link pada rapor BK. Ya, Elsa sudah pernah melaksanakan konseling individu dengan guru BK. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu, ini merupakan layanan responsif ya. Layanan responsif itu ya ini mencakup konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, kemudian kelas besar, konsultasi, kolaborasi, alih tangan, kunjungan rumah, sampailah ke bawah nih konferensi kasus. Oke. Nah, jadi ini saya contohkan ya hasil yang sudah di-download misalnya. Sudah kita input. Ini kemarin saya input apa ya? Nah, ini dia. Ini hasilnya ya, langsung tersusun. Nah, pada bagian pendekatan dan teknik konseling Bapak Ibu, di bagian contoh buat baru ya. Nah, misal nih Bapak Ibu mengklik salah satu teknik konseling ya, teknik konseling. Misalnya terapi eksistensial. Maka di laporan nanti ya, di pendekatan ini akan otomatis keluar penjelasan tentang terapi eksistensial. Seperti itu ya. Oke, hasil yang dicapai kita input. Seperti itu. Oke, kita lanjut laporan konseling kelompok. Saya izin menjawab dulu nih, ada mungkin teman-teman kita yang bertanya di... Saya kesulitan convert Pak, bagaimana caranya mengconvert dalam satu file? Oke, saya praktikan nanti Bu Ida. Tampilan layar on belum muncul, oke, muncul Bu Nisa udah muncul hadir. Pak, kalau kunjungan rumah biaya transportasi boleh minta ke sekolah Pak. Ya ini menarik ya Ibu. Jadi kalau sekolahnya menunjang biasanya dibagi ya. Ya dikasih biasanya. Kalau di sekolah saya tidak diberikan uang transportasi, namun didampingi dengan kendaraan sekolah. Gitu. Oke, ini ada yang bertanya di live TikTok ya. Ini aplikasi konselor nggak ada di Play Store. Aplikasinya berbasis web, Ibu Mance atau Bapak ya. Jadi kunjungi web Guru BK Konselor. Arunika, Kak mau dong aplikasi bagaimana caranya? Silakan kunjungi Guru BK Konselor. Oke, ternyata member baru ya Bapak Ibu yang bertanya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bu Ida. Bu Ida sepertinya mengalami kendala. Saya kesulitan convert, Pak. Bagaimana caranya mengconvert dalam satu file? Berarti Ibu Ida ini trouble-nya ketika memasukkan siswa ya, Bu Ida. Saya contohkan. Oke, kita klik siswa.
Unduh template. Nah, ini dia. Jadi Bu Ida, untuk menggunakan template ini, Bu Ida misalnya ada berapa kelas nih? Misalnya kayak saya ada 11 kelas, ya. Nah, ID kelasnya yang membedakan 20726, misalnya nih 20726. Misalnya di sini jumlah siswanya 19, ya. Kemudian siswa yang lain lagi misalnya dari kelas 10-2, 19 8 3 kali. 19. Nah, jadi misalnya Bu Ida guru BK di 20 kelas misalnya. Jadi memasukkannya itu kelas ID-nya, ya. Jadi jenis kelas ID-nya itu ada misal 20. Ini yang membedakan. Nah, kemudian untuk nama siswa, tentu kalau menggunakan template dengan cara impor data ini, kita sudah memiliki data sebelumnya, ya, sehingga kita lebih atau menganggap cara dengan impor ini jauh lebih efektif seperti itu. Nah, jadi di paste saja misalnya, ya. Nah, kalau nama bisa sama, yang membedakan itu Bapak Ibu adalah email. Ya, emailnya harus beda. Makanya kemarin ketika di awal, ya Bapak Ibu, kami menyampaikan idealnya tidak tampil. Ini nomor. Nah, ini dia. Oke, ini ya Bapak Ibu. Ternyata tidak tampil di Zoom. Iya Pak, convert PDF ke Word sebanyak 280 siswa. Kalau pakai Elov, convert harus satu-satu. Iya Pak, convert PDF ke Word sebanyak. Ibu Ida, ini convert Pak, bagaimana cara convert? Oh, ini Ibu Ida mau mengedit ya? Dengan cara Saya salah dalam menerjemahkan pertanyaan Bu Ida nih. Mungkin pertanyaan Bu Ida mau mengedit. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan di awal dulu, ya, bahwasanya dia mengedit dari PDF ke Word. Nah, ya, saya salah menerjemahkan pertanyaan dari Bu Ida. Nah, jadi Bu Ida, Desember sudah bisa kita gunakan sementara di komputer ini, karena fitur-fitur kita ini Allah sudah sangat banyak ya Bu Ida. Jadi kami juga cukup membutuhkan waktu untuk memunculkan menu preview edit itu. Ya Wida, untuk sementara memang di-convert dulu sembari kami menyelesaikan menu preview itu. Jadi Bapak Ibu ketika mendownload itu bukan hanya melihat, tapi juga sudah bisa mengedit. Ya, misalnya mau kata-katanya, kemudian mau seperti itu. Ya. Oke. Kemudian sudah tadi Wida. Kita lanjut ke laporan. Kemudian di sini ada laporan konseling kelompok. Ya, maunya bisukan aja. Oke, Bu. Oh iya, suara tidak jelas. Pak, bisukan aja yang lain. Oke, Bu Intan. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut di laporan konseling kelompok. Nah, laporan konseling kelompok ini, Ibu tinggal klik saja buat di sini. Bapak Ibu buat saja. Kemudian, nah ini menjadi pertanyaan kemarin. Pak, kegiatan konseling kelompok itu kan lebih dari satu siswa.
Nah, jadi seperti di kode etik itu, untuk nama siswa itu kita gunakan inisial saja ya Bapak. Nah, nanti ketika di rapor BK kita catat ya, kita catat siapa saja siswa yang melaksanakan konseling kelompok. Jadi nanti di rapor BK kita bisa input manual ya di rapor BK ini. Misalnya kelas 11 ya, kliknya di sini. Ya, konselingnya 1. Nah, ini sudah ada nih isi siswa saya. Karena saya sudah mulai guyur ya Bapak Ibu ya. Mulai guyur menyusun rapor BK. Namun saya tidak memberikannya di semester ganjil. Biasanya saya memberikannya di kenaikan kelas rapor BK. Kemarin juga banyak yang bertanya ya Bapak Ibu, Pak, rapor BK itu kapan dibagikannya, seperti itu. Ibu Nur, mohon maaf Pak, izin keluar karena mau rapat. Ya Ibu, monggo silakan. Sehat-sehat Ibu, ada mic-nya belum di-unmute. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemarin ada nih yang bertanya, Pak Robi, rapor BK itu tiap semester ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu sanggup, merasa sanggup, silakan. Namun kalau saya pribadi, saya 1 tahun sekali di semester genap, ya. Karena Bapak Ibu pasti kita akan sangat kewalahan kalau setiap semester wali kelas saja yang mengurus 20, 30, 40 siswa saja mereka kewalahan mengurus rapor. Apalagi kita yang jumlah siswanya itu ratusan, ya pasti sangat kewalahan. Nah, jadi Bapak Ibu baiknya untuk rapor BK itu di semester genap saja ketika kenaikan kelas, ya. Namun kalau saya ini sudah mulai guyur nih. Ada beberapa siswa yang memang sudah saya input nih untuk catatannya. Nah, ini dia. Memiliki keuangan sosial yang baik. Ya. Ini sudah ada yang terisi juga. Oke, kita lanjut di bagian bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok juga seperti itu ya Bapak Ibu, tinggal buat cetak ya seperti itu. Kemudian laporan kelas besar ya. Kemudian laporan konsultasi. Ya. Kalau saya yang paling banyak itu konsultasi. Konsultasi itu kan permasalahan yang cukup ringan saja seperti itu. Coba deh kita download ya. Yang konsultasi. Oke. Sama seperti itu. Ini saya buat singkat nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau panjang juga, itu juga bagus. Kolaborasi, ya, kali tangan kasus, ya, kunjungan rumah, observasi, konferensi kasus, dan laporan kegiatan lainnya. Tapi sekolah tidak memfasilitasi Pak, jadi saya tidak buat lapor BK atau boleh dikirim di aja lapor BK-nya Pak. Sekolah tidak memfasilitasi Pak, jadi saya tidak buat lapor atau boleh dikirim di aja. Oke, ini teknis penggunaan ya, teknis pemberian rapor BK ya, mungkin maksud Ibu Intan. Jadi Bu Intan, kalau saya enaknya memang ketemu langsung dengan orang tua siswa ya ketika memberikan rapor BK ini. Namun tentu dengan jumlah siswa yang banyak kita memiliki kendala ketika memberikan yang pasti waktu. Satu siswa saja mungkin bisa 5 sampai 10 menit ya. Apalagi kalau jumlah siswa kita ratusan. Jadi bisa dengan cara kita titip dengan wali kelasnya. Ya, kita titip dengan wali kelasnya, kemudian kita sampaikan ini rapor BK seperti itu. Ya, kita sampaikan ke orang tuanya seperti itu ya, untuk disampaikan ketika pembagian rapor. Oke, saya lanjut ya. Kalau sudah, Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu ingin memberikan penilaian ya, meminta kepada siswa untuk memberikan penilaian terhadap guru BK. Ya, ini penilaian bukan evaluasi. Walaupun tujuan penilaian itu adalah evaluasi ya, untuk rencana tindak lanjut pengembangan atau perbaikan program di tahun berikutnya. Nah, ataupun misalnya Bapak Ibu ingin ya
ingin melaksanakan penilaian orang tua. Nah, di sini coba pakai email si anak tadi ya. Penilaian orang tua, di sini ada akses angket penilaian orang tua. Nah, di sini ya, orang tua menggunakan email anaknya. Ya, kita klik akses tuh. Nah, di sini misalnya nama orang tua mau dibuat, misalnya Sayuti. Oke, saya tahu. Oke, ini ada petunjuknya. Berilah jawaban dengan tanda silang pada alternatif 1 sangat tidak memuaskan sampai dengan sangat memuaskan. Berarti nomor yang paling tinggi itu yang paling bagus ya. 4, 3, 3. Komunikasi. Guru BK menerima kehadiran dengan baik. Guru BK memperhatikan permintaan saya dengan cepat. Ya, Guru BK melakukan dialog dengan penuh penghargaan. Layanan BK memberikan perubahan yang lebih baik untuk anak saya, misalnya. Oke, Guru BK membimbing perencanaan masa depan anak saya. Oke, nah Bapak Ibu, butir-butir penilaian ini didapat dari POPBK kita, ya. Jadi ini sudah sesuai dengan POPBK kita. Kemudian saran, misalnya BK lebih sering memberikan kabar tentang anak selama di sekolah. Oke, kita klik kirim. Terima kasih, data dengan oke. Nah, anggaplah kita memberikan link penilaian ini di grup anak ya, seperti itu. Jadi anak ini memberikan kepada orang tuanya. Nah, ini kita tinggal download hasilnya. Ya, unduh dokumen. Oke, ini dia muncul. Karena yang menjawab tadi baru satu ya Bapak Ibu. Dari satu orang tua yang menjawab, didapat skor rata-rata 30. Dengan keterangan guru BK di sekolah memberikan pelayanan yang sangat memuaskan. Sarannya, guru BK lebih sering memberikan kabar. Nah, ini yang saya ketik tadi ya Bapak Ibu. Ini keterangan skor. Nanti kalau ada 20, 30, 40, ya, maka akan muncul nih. Bawah terus ke bawah sedikit. Oke, Ibu Bapak Walno ya. Besok Ibu sore udah berangkat lagi. Masih tas kan? Oh, yang kasih mau tak tahan juga, Pak. Nah, kemudian ya, kalau seandainya Bapak Ibu ya, ini selain penilaian orang tua, juga penilaian kepala dan guru. Nah, link ini kita bagikan kepada kepala ataupun guru atau rekan kerja kita di sekolah. Walaupun belum gimana pun. Nah, di sini ada akses angket penilaian guru. Ya, kita klik. Ya. Nah, teman-teman kita ya, menilai kita itu menggunakan email kita. Jadi apa email login saya? Jadi menggunakan email login saya. Ya, email login Bapak Ibu berarti akun guru. Kan mandiri ya tadi sering kadang saya tanya pas sendiri nggak ya Mas. Oke, ini dia. Di sini ada keterangan email guru yang dinilai, ya. Nama, misalnya nama kepala sekolah, misalnya kepala sekolah, ya. Dia ngomong di depan kan dia Ya, kepala sekolah. Bidang apa? Ya, itunya Saya kebetulan tidak memegang pula akun ini ya, saya tidak login. ya. Laptop admin. Bentar, Bapak Ibu. Ya kayak dulu lah. Tapi itu duta nama gue juga aja. Kadang nggak puas sama amal itu. Yang enggak blok.
Ya, luar biasa. Gak mirip sendiri. Jadi curang apa? Lebih itu dulu. Ya, lebih bulat. Amel itu di looknya kan. Ya, lagi perawatan gigi karena giginya udah rusak. Dia gimana? Siapa? Si Amel. Amel sih kelas 3. Oh, kira aku malah nggak hafal. 12 ayat ini siapa ayat? Jadi Bapak Ibu, saya tidak megang akun Zoom ini. Iya itu. Aku pulang ya dari rumah kan Jumat ya. Pak Walno, tolong di mute Pak Walno. Siapa tuh? Tolong Iya, di iya. mute. Iya, makasih. Temenin saya nungguin jenazah loh. Bidang studi ya. Nah, karena kepala sekolah, tadi jabatan kepala sekolah, bidang studinya, benar kepala sekolah itu tugas tambahan ya Bapak Ibu, misalnya MTK. Oke. Selanjutnya di sini diisi. Ya di sini ada keterangan sangat tidak memuaskan, sangat memuaskan. Ya. Saya mengetahui peran, oke, teman-teman kita yang menjawab. Ini asal ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya mulai dari saya tahu bagaimana menghubungi guru BK, saya paham prosedur peserta didik untuk mendapatkan layanan BK. Guru BK bersedia diajak kolaborasi, berdiskusi isu-isu relevan tentang peserta didik. Guru BK secara teratur menyampaikan perkembangan peserta didik kepada guru maupun orang tua. Guru BK menyumbang informasi secara konstruktif yang mendukung peran saya sebagai kepala atau guru. Guru BK berkolaborasi dengan guru lain dalam hal membimbing peserta didik. Program BK memiliki dampak positif terhadap perilaku dan perkembangan peserta didik. Guru BK menanggapi kebutuhan peserta didik dan staf sekolah lainnya secara cepat. Guru BK melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua. Saran. Saya kirim penilaian. Oke, sudah. Kemudian kita bisa langsung mendownload hasilnya, skala kepuasan guru ataupun rekannya. Oke, ini dia. Dari 4 guru dan kepala sekolah yang menjawab, didapatkan total skor 30 dengan keterangan guru BK di sekolah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada kepala sekolah dan guru. Oke, ini dia. Sarannya, maksimalkan layanannya, sering ke ruangan guru ya Pak, tolong Pak agar lebih sering di ruang BK ya. Tolong untuk membuat program yang berdampak, ini yang barusan kita isi. Nah, nanti kalau ada 10 teman-teman kita yang memberikan penilaian, ya, ini langsung terisi. Ya, ada di sini. Oke, ini juga kita laporkan atau lampirkan ya untuk mengevaluasi kita. Kemudian Bapak Ibu, ya setelah itu apa saja sih, apalagi sih yang kita laporkan? Nah, misal Bapak Ibu ingin melaporkan rapor BK misalnya. Klik rapor BK di sini. Ya, saya contohkan kelas 11.1 misalnya. Nah, misalnya si Natasha ya. Di sini misalnya, nah ini sudah ada isi. Natasha sudah ada. Helga sudah saya isi nih, Helga udah. Ya, catatannya juga sudah saya masukkan. Jadi nyicil ya Bapak Ibu menginput ini. Nah, ini dia. Naila belum. Oke. Nah, jadi batas Ainun tadi ya. Oke, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu ya. Misalnya kita ingin cetak si Ainun. Jadi ya. Nah,
hasil dari ataupun rapor BK kita. Ya, kemudian nama, kelas, tahun pelajaran, ya. Ini analisis dari instrumen masalah umum yang sudah dijawab. Kemudian ada keterangan layanan yang sudah diberikan. Ada proses, ya, terdiri dari proses dan hasil. Kemudian layanan, peminatan, dan perencanaan individual. Ini hasil tes dari instrumen pendukung yang sudah dilaksanakan anak di sini. Ya, di sini. Dan bakat, gaya belajar, kecerdasan jemuk, dan tipe kepribadian. Nah, jadi orang tuanya mengetahui, oh ternyata anak saya minatnya lebih ke dominan di sosial, enterprising, konvensional, seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf suara saya agak kecil ya, karena ini sedang panas dalam ya Bapak Ibu. Oke, lanjut gaya belajarnya ya, di sini. Kemudian ada catatan. Hasil tes menjelaskan dominan dari masing-masing jenis tes yang telah dilaksanakan Ananda bersama guru BK. 3 hasil tes yang muncul merupakan jenis tes yang dominan dari masing-masing jenis tes. Hasil tes bisa berubah selama proses pendidikan dan pengalaman. Perlu melaksanakan tes selanjutnya saat akan naik ke jenjang pendidikan berikutnya. Informasi ini sebagai gambaran sederhana tentang profil diri Ananda dan dapat digunakan sebagai motivasi diri dalam mengasah kemampuan yang sebenarnya dimiliki. Oke, kemudian ini layanan responsif. Nah, layanan responsif yang tadi saya sampaikan, ya, di bagian laporan-laporan. Ya. Sebenarnya kalau seandainya nih, misalnya kosong semua, 0 semuanya tidak masalah. Ya mungkin siswanya belum secara sadar ya mau ke ruangan BK, sebenarnya tidak apa-apa. Oke, ini ada yang sudah diisi. Ya, kalau Ainun ini lebih sering konsultasi, terlihat di sini. Kemudian di sini ada keterangan, biar orang tuanya tidak bingung ya. Kenapa anak saya pada bagian layanan responsif ini 0 semua seperti itu misalnya. Di sini ada penjelasan. Layanan responsif adalah layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan, konsultasi, maupun berbagai masalah seperti masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini kan dengan harapan orang tua tidak bingung. Misalnya anaknya 0 semua misalnya seperti itu. Layanan responsif sukarela. Jadi layanan responsif itu ada yang bersifat sukarela. Peserta didik datang secara sukarela. Sebenarnya ini tugas dari kita ya Bapak Ibu, agar anak-anak itu bisa datang secara sukarela ke ruang BK seperti itu, sehingga muncul trust ya bagi anak-anak sekalian bahwasanya ketika mereka mengalami problem atau situasi yang sulit, mereka larinya atau hadir ke ruang BK untuk menemukan solusi seperti itu. Kemudian layanan responsif terjadwal. Guru BK menjadwalkan kegiatan bimbingan atau pembinaan pada peserta didik, baik yang di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, jadi kegiatan layanan responsif itu ada 2. Ada yang sukarela dan ada yang terjadwal ya Bapak Ibu. Sehingga orang tua tidak bingung ya dengan ini apa seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak pernah melaksanakan kunjungan rumah, juga tidak mesti bingung Bapak Ibu kenapa 0 ya. Seperti itu. Nah, kemudian catatan guru BK. Nah, catatan guru BK ini banyak ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Sama komunitas BK se-Indonesia. Secara tidak langsung, kita harus mengenal anak ini satu persatu. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau seandainya Bapak Ibu guru BK dengan jumlah siswa asuh 300, tentu dalam penginputan atau membuat catatan guru BK ini tentu akan kewalahan. Ya. Bapak Ibu akan memberikan catatan tentang karakter anaknya, ataupun kegiatan belajarnya, kegiatan sosialnya, ataupun kegiatan lain, ataupun permasalahan-permasalahan yang dialami anak di sekolah. Nah, itu. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa sanggup, ya tidak apa-apa. Itu lebih bagus ya. Namun, kalau saya, untuk rapor BK itu, saya 1 tahun sekali, di saat kenaikan kelas. Namun, saya mencicilnya mulai dari sekarang. Ya, menginputnya seperti ini. Oke, ya catatan. Nah, mungkin kemarin ada teman-teman kita yang bertanya ya, Pak, guru BK itu
tidak menginput nilai rapor ya Pak, ya, seperti itu. Kemudian guru BK itu rapornya kenapa tidak seperti yang pernah Bapak Ibu lihat ya? Mungkin rapor BK itu inputnya tentang tanggung jawab, kedisiplinan, kemudian apa kepemimpinan, kejujuran, kebersihan. Ya, saya pernah melihat format yang seperti itu. Itu penilaiannya sulit ya Bapak Ibu, apalagi kalau kita menilai kejujuran. Bagaimana sih kita menilai kejujuran anak seperti itu kan? Apalagi jumlah siswanya banyak. Anggaplah kita tahu anak ini baik, jujur. Bagaimana dengan kejujuran? Itu kan jujurnya dengan guru. Bagaimana dengan jujur dengan teman-temannya seperti itu. Nah, jadi rapor BK yang ada di aplikasi Guru BK Konselor ini itu merupakan laporan pelayanan yang sudah diberikan oleh guru BK kepada siswa. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Oke, saya izin merespon chat ini. Maksudnya untuk ngeprint kertas yang tidak. Oke, ini dari Ibu Intan masih. Maksudnya untuk ngeprint kertas yang tidak di fase sekolah, jadinya saya nggak kasih rapor BK. Oh, seperti itu. Jadi memang tidak diberikan ya Bu Intan ya. Ini pengalaman dari member juga nih Bu Intan ya, member aplikasi. Jadi di tahun pertama member aplikasi itu memang pertama bermodal sendiri mereka. Jadi kertas. Nah, kemudian ketika kepala sekolah, teman-teman guru mata pelajaran, teman-teman wali kelas sudah melihat nih, oh ternyata aplikasi ini sangat bermanfaat ya. Oh ternyata guru BK sangat aktif ya dalam menyampaikan perkembangan siswa, maka dengan bukti nyata terlebih dahulu Bapak Ibu sudah bisa ya apa ya, mereka sadar bahwasanya peran BK itu sangat penting ya, apalagi dengan menggunakan aplikasi Guru BK Konselor ini. Jadi teman-teman kita unjuk kerja seperti itu ya. Jadi mungkin untuk pertama ini Bu Intan mungkin mengeluarkan modal terlebih dahulu ya, setelah Bu Intan bisa menunjukkan kerja nyatanya. Jadi bisa Ibu Intan tunjukkan kepada pimpinan seperti itu. Pak, apakah rapor BK diberikan pada semua siswa atau hanya siswa yang sudah tertangani saja? Sama kita melihat siswa begitu sampai rasa. Nah benar ini Ibu Siti Rubaiyah ya. Jadi rapor BK ini idealnya semua siswa, minimal yang kita sampaikan itu ini dia. Nah, yang bisa kita sampaikan profil umumnya, kemudian layanan yang sudah kita berikan, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual. Anggaplah pada layanan responsif ini 0, namun data ini sangat membantu orang tua dan siswa ya untuk mendapatkan perkembangan tentang anaknya ya, termasuk layanan BK. Catatan dari guru BK. Seperti itu. Itu jawaban saya untuk Bu Siti Rubaiyah. Mohon izin keluar Pak, ada kegiatan. Ya Ibu, hati-hati Bu Siti. Bisukan yang lain. Oke, terima kasih Bu Intan. Minta tolong di unmute Ibu Ihdal. Oke. Suhartina. Pak, untuk bagian angket penilaian peserta didik ada skor 1 sampai 4, namun tidak diberikan keterangan. Mohon ditambahkan dalam cek skor agar siswa tidak kebingungan. Untuk angket penilaian peserta didik. Oke, saya cek langsung ya. Angket penilaian peserta didik. Oh iya benar. Benar Ibu. Ya, penilaian peserta didik di sini belum ada keterangan seperti yang ini ya. Penilaian orang tua ya. Oke, nanti kami tambahkan ya, Ibu. Nih, kalau di sini ada nih. Oke, kalau ini tadi ada nih petunjuknya. Berarti yang di nilai peserta didik ya. Oke, terima kasih Ibu Suhartina. Ibu Intan, tolong teman-teman. Oke, Wagisi kami tidak dengar. Oke, terima kasih kami tidak dengar. Oke, lanjut Pak. Izin tanya Ibu Wagisi. Izin tanya Pak, tadi kurang jelas soal mengenai penilaian orang tua dan untuk guru penilaian pakai akun siapa. Oke, ini pertanyaan dari Bu Wagisi. Izin kurang jelas soal mengenai penilaian orang tua. Orang tua menggunakan akun siswa. Ini Ibu. Jadi kalau orang tua mau memberikan penilaian ke guru BK, mereka menggunakan email anaknya.
Ya, misal nih penilaian orang tua nih. Menggunakan email anaknya. Nah, kalau teman-teman kita, kepala sekolah atau guru-guru, itu menggunakan email kita, Bu. Email kita yang terdaftar, email kita untuk login ke aplikasi. Ini dia. Oke, ini dia ya. Jadi kita yang dinilai seperti itu. Seperti itu Ibu Wagisi. Oke. Izin tanya Pak tadi. Oke, Ibu Siti Rubai. Siap, terima kasih pencerahannya. Iya Bu, oke Pak, terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan. Ini saya mencoba, ini ada teman kita nih, Pak Sunan nih. Pak Sunan ada bertanya nih. Di kurikulum disuruh ngupload analisis BK. Yang mana Pak? Oke, saya mau konfirmasi dulu Pak Sunan. Analisis BK yang seperti apa ya? Ataupun diupload di aplikasi mana? Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Ini di rapor BK sudah. Jadi itu ya Bapak Ibu. Misalnya ini. Oke, ini misalnya kelas 10.1 misal. Mau di-download semua siswa. Ya, kita tampilkan semua. Oke, untuk download all itu di sini ya Bapak Ibu. Klik di sini. Unduh rapor BK terpilih. Jadi semua siswa terdownload. Nah, Bapak Ibu, insya Allah ya di bulan Desember ini menu preview edit itu akan selesai ya Bapak Ibu. Kami mohon maaf ya, agak lama. Ternyata ketika kami mendesain, ketika kami input fitur tambahan ini, itu ternyata data kita banyak sekali. Sehingga memang membutuhkan waktu ya Bapak Ibu dalam menambahkan fitur menu preview edit ini. Insya Allah aplikasi kita semakin lengkap ya Bapak Ibu, sehingga memudahkan guru BK di sekolah seperti itu. Oke, batas itu dulu penjelasan saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Boleh bertanya langsung ataupun di chat ya Bapak Ibu. Ibu Siti, Pak, untuk upload di TRK atau kinerja sebaiknya apa saja di-upload yang selain jurnal guru BK? TRK atau maksudnya RHK ya Bu Siti? Rencana harian kerja ya? Rencana hasil kerja ya? Iya Pak, oke RHK ya Ibu Siti. Nah, itu sebenarnya tergantung dari intervensi yang kita input di aplikasi BKN ya, Bu. Ya, kalau seandainya kegiatan laporan aja, berarti Ibu menguploadnya jurnal aja berarti. Nah, namun kalau saya semuanya saya input. Profil individu saya input, profil kelas saya masukkan semuanya ke kinerja. Program BK saya masukkan RPL, Prota Prosem, laporan evaluasi semuanya saya masukkan nih. Karena saya membuatnya itu ya di RHK kepala sekolah. Jadi semuanya masuk di aplikasi Guru BK Konselor ya. Seperti itu. Oke. Ini dari Pak Sunan. Untuk disetor ke tim kurikulum kalau kita sudah mengadakan pelayanan BK. Saya coba ulang pertanyaannya. Di kurikulum disuruh analisis BK yang mana Pak? Oh, oke. Begini Pak Sunan. Ini ada Pak Sunan nih. Pak Sunan live TikTok ya Bapak Ibu. Saya izin menjawab. Di TW4 Pak yang diupload apa ya untuk BK? Oke. Nanti saya jawab. Nah, analisis itu banyak ya Bapak Ibu di aplikasi. Profil individu ini analisis juga. Ya. Oke, nah ini persiswa ini analisis semuanya. Jadi kalau seandainya mau dilampirkan atau mau disampaikan boleh, ataupun secara kelas misalnya profil kelas, misalnya kelas 11 deh, 11 unduh.
Nah, ini kalau mau dilampirkan juga bisa. Nah, ini juga analisis. Ya. Begitu Pak Sunan. Ini kalau per kelas, per individu juga ada. Ya, bisa download di profil individu, bisa download di kelasnya. Ya, biar terdownload satu kelas. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Veronica. Ya, di TV4 Pak, yang diupload apa ya untuk BK? Sebenarnya yang diupload itu tergantung apa yang Bapak Ibu input ya di RHK itu, ya, di intervensi pimpinan. Kalau seandainya Ibu input kegiatan layanan BK, berarti yang Ibu input adalah jurnal bulanan. Kemudian kalau Bapak Ibu menginputnya kegiatan yang berhubungan tentang analisis peserta didik, yang Ibu input profil individu siswa. Jadi akan muncul analisis siswa. Seperti itu Ibu. Jadi bisa saja bahasa yang kita buat yang atau kita input di aplikasi e-kinerja itu kan berbeda-beda. Nah, jadi pasti punya maksud tersendiri ya, seperti itu. Namun kalau tujuannya untuk analisis, nah ini dia analisis siswa. Per kelas ya bisa. Oke, ini saya lanjut pertanyaan nih dari Ibu Cici ya, di live TikTok. Pak, siswa kan input bisa sendiri di tiap kelas. Pada saat input nama dan email emang langsung isi angket ya Pak? Iya Ibu. Nah, jadi sebenarnya itu opsi ya. Kemarin itu masukan dari member. Saya ingat itu masukan dari Pak Budi ya. Jadi ketika siswa mendaftar kelas, memang diarahkan situ untuk menjawab instrumen. Namun kalau Bapak Ibu bilang, oh tidak usah dulu, dilewatkan saja. Seperti itu. Jadi nanti menginputnya, menjawab kuesionernya di instrumen masalah umum. Jadi boleh langsung input ataupun tidak. Seperti itu Ibu Cici. Izin masukan Pak Robi. Untuk gaya belajar siswa, bisakah di program hasil belajarnya menjadi per kelas? Nah ini ya benar. Ini saya lupa ya Bapak Ibu. Padahal ini tidak terlalu sulit. Insya Allah akan segera kami buatkan ya. Artinya ini rekapan per kelas ya. Terima kasih Bu Wagisi sudah mengingatkan. Karena kesibukan ya Bapak Ibu. Nyambi dengan kegiatan sekolah seperti itu. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Wagisi. Nah, ini yang terlewat ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ini ada yang terlewat nih, evaluasi yang perlu kita lampirkan. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan, di RPLBK itu kan kita bisa setiap materi itu kita bisa mengevaluasi, ya, bisa mengevaluasi. Jadi ini juga perlu dilampirkan sebagai laporan. Nih, buka evaluasi ini, kita klik, kemudian akan muncul di link berikutnya. Ini dia, akan muncul link. Inilah siswa menjawab evaluasi, ya. Nah, mereka menjawab. Nah, setelah mereka menjawab, kita bisa unduh di sini, Bapak Ibu. Ya, kebetulan ini saya sudah ini. Yang saya download. Oke, ini hasilnya. Sorry, salah. Salah, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, evaluasi per materi, Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu cetak evaluasi dari setiap pertemuan. Ya. Ini ada saran dari peserta didik, misalnya dia bilang, selingi dengan humor, selingi dengan ice breaking, metode mengajar bervariasi, humanis, menggunakan media-media terkini, seperti itu. Ini masukan dari peserta didik. Oke, ini dari Ibu Rini nih ada pertanyaan.
Kalau mau buat email untuk anak yang jumlahnya banyak, apa bisa buat email tapi nggak pakai nomor HP? Karena mereka kan nggak boleh bawa HP dan mereka juga lupa email mau buat lagi. Untuk RPL kita buat manual lagi atau tinggal download saja Pak? Oke, Bu Rini. Jadi di aplikasi Guru BK Counselor ini, ya itu sudah banyak opsi yang kita buat. Kalau seandainya siswa kita tidak bisa atau tidak memiliki email aktif, ya, karena siswa kita mungkin tinggalnya di pondok atau lupa seperti itu, di aplikasi bisa menggunakan email non aktif. Email non aktif itu artinya email sembarang sebenarnya. Nah, misalnya saya mendaftarkan, saya contoh ya. Misalnya saya mau masukkan di kelas live TikTok aja nih. Nah, misalnya akses siswa. Nah, akses siswa, kemudian kode kelasnya. Oke, nama siswanya Zoom Sabtu, ya, biar enak membedakannya. Emailnya zoomsabtu@gmail.com. Oke, seperti itu ya, Bu Rini. Jadi bisa menggunakan email daftar. Nah, ini dia. Pastikan untuk mengingat email. Coba kita lihat dulu di kelas TikTok tadi. Nah, ini dia masuk. Ya, Zoom Sabtu@gmail. Jadi Bu Rini fleksibel ya. Misalnya Bu Rini siswanya tidak ada email, buatkan email nonaktif saja. Atau baiknya nama emailnya itu nama sekolah misalnya. Misalnya saya contohkan lagi deh. Siswa. Misalnya Zoom Sabtu. Email siswanya, misalnya nama siswa itu Rini SMA 2 Kota Serang. Nah, kita buat ini nama sekolah kita, Ibu. Ya, @gmail.com. Sabtu 2 misalnya. Jenis kelamin perempuan. Kita daftar. Pendaftaran berhasil. Kita lihat di kelasnya. Ini dia, Zoom Sabtu 2. Kemudian Rini SMA 2 Kota Serang @gmail. Nah, berarti bisa ya Ibu Rini menggunakan email nonaktif. Selanjutnya Veronica, Ibu Veronica. Untuk RPL kita buat manual lagi atau kita download saja Pak, input manual. Kalau untuk RPL BK itu sudah tersusun otomatis Ibu Veronica, ya. Nah, RPL BK di sini ya itu tinggal download aja. Kita download, misalnya yang tadi unduh. Ini sudah jadi RPL-nya. Berserta materi dan penilaiannya ya. Nah, materi udah ada. Penilaiannya sudah ada, instrumennya. Evaluasi juga sudah ada. Seperti itu Ibu Veronica. Nah, kalau kecuali di bagian RPL ini layanan responsif, karena di sini ya, di sini tadi kita konseling individu, kita yang merencanakan ya, karena dia tidak bisa otomatis dalam artian kita yang tahu ya apa aja sih nih. Misalnya anak nih, Pak kami mau konseling individu, kami memiliki masalah keluarga, orang tua kami, ayah dan ibu, bla bla bla. Jadi kita yang menginput di sini. Kalau sudah, hasilnya tinggal download. Seperti itu. Oke, itu pertanyaan dari Bu Vero. Kemudian Pak Robi, untuk kuesioner siswa di akun kita tidak bisa dibaca ya. Terkadang siswa bertanya, tapi saya nggak bisa baca, Ibu Wagisi. Oke, Ibu Wagisi. Nah, kalau seandainya Ibu misalnya nih mau membaca kuesioner, ya seperti itu, Ibu mau membaca kuesioner, Ibu sebenarnya bisa menggunakan salah satu email siswa. Misalnya Ibu mau melihat kuesioner apa seperti itu. Misalnya tadi ini baru terdaftar.
kuesioner apa yang mau Ibu lihat? Misalnya minat bakat ya. Tapi kalau seandainya Ibu membutuhkan filenya, itu kami kirim. Ya, sebenarnya di grup WA member itu sudah ada. Tinggal Ibu download aja. Tinggal Ibu download dan tinggal Ibu cetak. Ya, ada tuh di link drive di WA, grup WA member kita. Oke, Ibu Vero. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Kalau nggak pernah kunjungan rumah karena anak pondok tinggal di asrama berarti data homepage-nya ke asrama kerjasama dengan asrama berarti ya Pak. Iya Ibu, bisa seperti itu. Kalau seandainya ini kunjungan rumah ya karena siswa kita boarding. Namun kalau kita boarding itu untuk kunjungan ke asrama dengan guru mapel atau pembina asrama itu bukan home visit jatuhnya. Itu namanya kolaborasi Bu. Ya, jadi silakan kolaborasi, inputnya di sini di laporan kolaborasi ini dia ya, inputnya di sini. Jadi itu jatuhnya kolaborasi. Kalau home visit itu kita memang ke rumah bertemu dengan wali atau orang tua siswa. Seperti itu Ibu Bu Rini. Ibu Wagisi, oke siap Pak. Oke, terima kasih Ibu Wagisi. Selanjutnya saya lihat dulu teman kita yang di live TikTok ya. Ada 10, lumayan. Cara mau member, oh ini bulan ya, bulan ya. Kalau bulan mau menjadi member, kunjungi gurubkkonselor.com. Nah, kemudian Ibu klik aktivasi guru, maka Ibu akan langsung terhubung ke WhatsApp saya untuk saya jelaskan secara detail mengenai manfaat serta fitur-fitur yang ada di aplikasi. Ya, klik aktivasi guru. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Atau sharing saja bagaimana pelayanan BK di sekolah? Jadi subuh tadi saya dikirimi video oleh member kita, Ibu Pazlena dari Pasir ya. Memang luar biasa Ibu Pazlena ya, melewati atau melintasi daerah yang jalannya itu hancur ya Bapak Ibu. Dan itu membuat saya merasa bahwa hari guru itu harusnya berfokus kepada fasilitas sekolah ya, bukan kegiatan seremoni seperti itu. Sehingga memang hari guru itu bermanfaat untuk pendidikan ya. Itu tuh sharing aja. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan atau kendala selama penggunaan aplikasi. Oke, ini ada pertanyaan di chat nih. Ibu Rini, udah aktif semua email, baru bisa gunakan yang ada di aplikasinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Rini, jadi yang penting anak itu bisa terdaftar dan bisa menggunakan email non-aktif, Bu Rini. Jadi kalau anak tidak memiliki email, dia menggunakan email asal saja. Ya, misalnya namanya Rini tadi yang saya sampaikan ya. Ini dia. Misalnya namanya Rini, nama emailnya ini. Rini SMA 2 Kota Serang. Misalnya seperti itu. Ya.
hujan itu nggak apa-apa. Sakit. M 10G. G. G. Pak Walno, apa kabar Pak Walno? Oke, lanjut ya. Saya lanjut nih, ada pertanyaan. Kan lebih efektif ya Bapak Ibu kalau menjawab pertanyaan seperti itu. Untuk angket bisa di-download Pak untuk jadi pedoman Ibu Julia. Silakan download di deskripsi grup WA member kita Ibu. Ya di situ ada angketnya. Kalau tidak ada Ibu silakan WA saya. Nanti saya kirimkan langsung. Itu Ibu Julia. Ini ada yang WA saya ya Bapak Ibu. Nanyain PPT. PPT juga sudah saya bagikan di grup WA member kita. Jadi Bapak Ibu silakan download dan silakan dimanfaatkan ya. Di situ banyak sekali PPT, tinggal Bapak Ibu gunakan saja. Seperti itu. Ada 558 PPT. Oke. Makasih. Oke, Ibu Rini. Kalau angket nggak ada Pak di grup. Oke, kalau memang tidak ada, Ibu silakan WA saya. Nanti saya kirimkan langsung ya, Bu Rini. Semua angketnya nanti saya kirim. Coba saya lihat dulu angketnya ya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu kita kurang lebih 40 menit lagi nih. Contoh hasil poster. Oke, ini ada Bu Julia ya. Minta. Oke Bu Julia, saya langsung jawab ya Bu Julia. Langsung saya kirim.
Oke, sudah Bu Julia. Ada 4 instrumen sudah saya kirim ya. Oke, ini ada chat nih. Makasih. Oke, Bu Julia. Oke, Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi berkaitan dengan laporan? Sudah dapat ya? Jadi satu laporan yang harus kita print itu laporan BK ini, ya. Kemudian evaluasi BK, ya. Kemudian di RPLBK, di RPLBK, klik kelas yang Bapak Ibu ada menginput evaluasi, klik unduh evaluasi ini. Kemudian ada penilaian-penilaian ini, kalau Bapak Ibu sudah menginput, dan kalau seandainya Bapak Ibu ingin melaporkan rapor BK, silakan dicetak seperti itu. Oke, ini ada Bu Rini WA ya. Baik Bu Rini, saya izin bagikan ya. Oke, ini ada chat yang masuk. Ibu Dian, bisa tolong diulangi Pak, soal baru masuk. Oke Bu Dian. Jadi laporan yang perlu dicetak pada aplikasi Guru BK Konselor sebagai pelaporan Guru BK di semester genap ini, yaitu laporan BK. Nah, laporan BK ini akan terisi ataupun tersusun otomatis ketika siswa sudah menjawab instrumen masalah umum. Di sini. Jadi instrumen masalah umum ini ya itu akan banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk profil individu, profil kelas, dan program BK serta RPLBK. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, Ibu tinggal download aja, unduh dokumen. Kemudian untuk evaluasi juga seperti itu, arahkan siswa untuk akses kuesioner evaluasi. Ya. Nih misalnya, validasi. Nah, siswa menjawab di sini. Kemudian submit, maka anggaplah 20 atau 30 siswa, maka akan muncul hasilnya di sini. Kita klik unduh. Seperti itu. Kemudian jurnal ya. Nah, jurnal ini untuk contoh penginputan atau pengisiannya sudah saya bagikan di grup WA member. Jadi Bapak Ibu akan mudah ya untuk menginputnya ya, tinggal klik saja. Unduh kalau sudah diinput. Begitu juga dengan laporan konseling individu, laporan konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan seterusnya. Semuanya yang mencakup layanan responsif. Kemudian, di sini ada penilaian peserta didik, orang tua, dan kepala maupun guru. Nah, ini kalau seandainya Ibu ingin melaporkan ini juga. Ya, jadi tinggal Ibu arahkan di sini, di akses siswa ini, ada akses angket penilaian peserta didik, ada akses penilaian orang tua, dan penilaian guru. Kalau penilaian peserta didik, siswa menjawabnya menggunakan email mereka yang sudah terdaftar. Nah, ini dia. Nah, kalau orang tua sama menggunakan email anaknya. Seperti itu. Kemudian kalau penilaian guru menggunakan email kita. Ya, email kita sebagai guru BK karena kita yang dinilai. Seperti itu. Kemudian rapor BK. Nah, rapor BK juga saya contohkan kelas 11, jadi kelas 11. Nah, misalnya ini mau Ibu ya, ini sudah saya cicil nih.
Ini kalau catatannya mau masuk. Kalau di bagian ini, konsul individu, kelompok, konsultasi, kelompok, kolaborasi, ini terinput otomatis. Kalau Bapak Ibu menginputnya di sini dengan mengklik nama siswa. Namun kalau manual juga bisa. Misalnya kolaborasi, Bapak Ibu merasa Ananda Fajrul ini 3 misalnya. Klik saja 3 seperti itu ya. Klik simpan. Seperti itu. Seperti itu Ibu Dian ya. Ya, terima kasih, Pak. Iya Bu Dian. Ya, saya mau tanya lagi, Pak. Kalau untuk laporan layanan klasikalnya gimana, Bapak? Oke, laporan layanan klasikal. History. Nah, untuk laporan layanan klasikal, ya, dia berbentuk RPL yang sudah kita gunakan. Kemudian, misalnya nih kelas 11.1. Nah, biasanya untuk laporan layanan klasikal itu RPLBK, hasil evaluasi siswa dan materinya seperti itu. Jadi sebenarnya seperti ini nih, kita unduh RPL-nya. Ya. Ini dia RPL-nya. Kemudian kita unduh evaluasinya. Evaluasi. Nah, ini hasil evaluasi yang sudah diinput ya di saya dengan materi sulit bergaul dan beradaptasi. Jadi ada berapa lembar nih? Ini ada 2, ini ada 6 ya. Ada 6. Kemudian foto kalau seandainya Ibu melaksanakan layanan klasikal. Itu aja sebenarnya Ibu. Berarti setiap materi layanan klasikalnya diunduh satu-satu, Pak ya? Maaf Bu, suaranya terlalu kecil. Gimana Bu? Jadi yang kita unduh tuh per materinya, Pak ya? Betul. Nih, misalnya nih unduh RPLBK, Ibu unduh lagi nih materi dengan kesetaraan gender. Nah, Ibu unduh itu boleh RPL. saya minta contohnya, Pak? Soalnya ada juga apa tentang kesetaraan gender tuh. Oke, ini misalnya Ibu tinggal download aja kesetaraan gender. Ini kan RPL-nya sudah tersusun nih, beserta materi, penilaian, dan evaluasinya. Nah, Ini ada Pak ya di materi kemudian apa? Materi ada Bu di tentang- RPLBK nih di sini. Ya. Tidak kelihatan ya. Nah, ini Bu di RPLBK. Itu harus diisi dulu, Pak ya? Gimana? Itu harus diisi dulu di RPLBK-nya ya? RPLBK tersusun otomatis Bu setelah siswa menjawab instrumen masalah umum. Oke. Soalnya saya belum ngisi, Di sini. Pak, belum buka itu. Oh iya, tinggal arahkan aja siswanya untuk mengakses kuesioner instrumen masalah umum. Nanti kalau gitu. sudah, maka RPLBK ini akan tersusun otomatis Bu. Oh gitu ya. Oke. Tersusunnya per kelas. Nih, kelas 11, 1, 2, 3. Pertanyaan itu apa aja Pak yang diangket itu Pak? Pertanyaannya masing-masing SKKPD. Misalnya saya ini guru BK SMA. Kelas Rini ini tadi terdaftar di kelas 10. Nah, keluar Bu angketnya untuk kelas 10. Berapa soal tuh Pak? Ini ada 33. Karena aspek perkembangan di SKKPD-nya ada 11. Nah, ini dia. Siswa menjawab, submit, maka hasilnya langsung dapat di profil individu. Berarti langsung otomatis di RPLBK nanti Pak ya? Langsung otomatis Ibu Dian. Kemudian selagi kelas 11 nih. Kelas 11 dia akan ada keterangannya kelas 11. Wah, ini sudah nih. Per kelas beda-beda pertanyaannya Pak ya? Kalau masih satu tingkatan kelas sama Bu. Karena kan SKKPD-nya sama. Yang berbeda itu kalau kelas 7 beda, kelas 8 beda. Oh ya Pak, saya mau tanya juga. Kan kemarin awal pelajaran masa-masa MPLS kan saya mengadakan tes minat bakat. Halo? Iya Bu, Halo Pak? Dengar Pak suaranya? terdengar. Nah, ya. Kan awal pelajaran kemarin saya mengadakan tes minat bakat. Jadi kelasnya kan belum dibagi tuh Pak. Jadi saya buat satu kelas untuk siswa baru. Nah, sekarang kan sudah dibagi. Jadi gimana caranya Pak supaya bisa saya bagi menjadi 3 kelas, 1 kelas itu Pak? Bisa Pak?
Oh, berarti waktu di awal itu Ibu buat kelasnya sama Bu ya? Ya, siswa baru aja saya buat, belum dibagi gitu kan, kelas apa, kelas 10A, 10B belum saya bagi gitu, Pak. Hmm, itu berarti Ibu download dulu hasil anaknya, Ya, misalnya di minat bakat nih, iya. misalnya kelas 11. Hmm, Ini kebetulan siswa saya belum nih. Nah, misalnya Ibu download aja semuanya nih. Nih, ya. di sini unduh minat bakat, semuanya terdownload. Berarti Ibu hapus lagi anaknya kemudian daftar ulang. Oh, gitu, Seperti Pak itu. ya. Mm-mm. Berarti emailnya masih email yang sama gitu, nggak apa-apa, Ya, Pak? email yang sama. Baru dibagi lagi gitu, Pak ya. Ya, jadi Ibu buat kelas dulu di sini. Buat Berarti kelas, buat kelas ulang lagi, Pak ya. iya buat kelas misalnya kelas 11 1, 10 1, 2, 3 seperti itu. Atau Ibu pindah juga bisa sebenarnya. Ya, kalau Misalnya nih anggap saja kelas gelondongan Ibu tadi yang gabung semuanya ini kelas 11 Bu, misal ya. Heeh. Nah, kelas yang sudah Ibu pisah, misalnya kelas 12, 3, 4, 5. Heeh. Bisa Ibu pindah, klik anak di sini tadi. Heeh. Kemudian Ibu klik di sini. Oh, di siswa Bu, maaf, maaf. Misalnya anak-anak tadi, misalnya Ahmad Fajrul, ya. Kita cari eh, semua kelas tadi kelas 1. Jadi ya. Nah, ini dia Bu ya. Misalnya Ibu mau memindahkan tanpa dihapus misalnya Bu ya. Jadi ada dua Ya, opsi. ya. Dihapus dengan cara yang seperti ini. Misalnya si Ahmad Fajrul tadi karena masih di kelas gelondongan, Ibu pindahkan pilih kelasnya nih. Misalnya mau Ibu pindahkan ke kelas 10-2. Oh, bisa, Pak ya. Ya, simpan. Oke, kita lihat di kelas 10-2 apakah Fajrul masuk. Nah, ini Bu, Ahmad Fajrulnya langsung pindah ke kelas 10-2. Berarti klik siswa yang dulu, setelah klik siswa apa tadi, Pak? Ya, berarti di siswa Bu. Di Ya, siswa, ya. kemudian cari kelas tadi, kelas gelondongan Ibu tadi, misalnya kelas 11. Heeh. Nah, ini dia kelas 11 semua. Kemudian misalnya si Elvina ini mau Ibu pindahkan lagi ke kelas misalnya 11-1 misalnya. Simpan. Kita lihat di kelas 11-1 Elviena. Nah, ini dia Elvienanya masuk di sini. Oke, 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 Pak. Itu saya Seperti coba, itu. Pak. Ini saya pindahkan lagi ya. Ahmad Di, Fajrul tadi. Ahmad Fajrul tadi di kelas 10-2. Ini anak kelas 11. Kemudian kelas 11 11 ya. 11-1 Elvina. Oh ini dia. Nah, ke kelas 11-1. Oke, seperti itu Ibu Dian. Oke, terima kasih Pak ilmunya. Mari, mari Ibu. Oke, sudah kembali ya anak-anak tadi ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dari di TikTok nih. Biar Abu, Pak, kalau misal sudah kenaikan kelas, berarti kita harus buat kelas dari awal lagi ya. Oke, jadi caranya ada dua, Ibu. Pertama, eh, ini bagi teman-teman kita yang sudah menjadi member ya, yang memperpanjang. Jadi caranya ada dua. Pertama, download dulu data-data sebagai backup. Karena kan kalau datanya di dalam ini aja, rasanya untuk apa juga seperti itu. Kalau lebih baiknya di backup di komputer, artinya data-data siswa tadi, misalnya
Nih kelas 10 sudah satu deh. Nih mau kita download profilnya. Kita download aja, kita backup dulu. Ya, karena kan khususnya kelas 10 ke kelas 11 itu kan kelasnya berbeda-beda. Nah, jadi kita buat kelas yang baru seperti itu. Tapi kalau anaknya tidak mau dihapus, misalnya Bapak Ibu menganggap, adalah saya mau anak-anaknya atau data-datanya di aplikasi aja boleh, tapi daftarkan kembali anaknya dengan email yang berbeda. Karena kalau menggunakan email yang sama, dia tidak terbaca. Ini ada pertanyaan nih, Ibu Nurul. Oke, misalnya pertanyaan. Kecerdasan majemuk ya. Oke, Natasha misalnya. Natasha kelas 11-1. Itu pertanyaannya, kecerdasan majemuk. Nah, oke. Ini Bu Alfi, saya izin menjawab di ini ya. Saya izin menjawab di Zoom, Bu Alfi. Nah, misalnya nih si Natasha. Nah, si Natasha ini sudah kan di sini bisa dilihat nih. Natasha kecerdasan majemuk kelas 11. Nah, si Natasha kan keterangannya dia sudah mengisi kecerdasan majemuk. Nah, namun Natasha merasa, Pak, saya terklik submit, ataupun Pak, saya kemarin menjawabnya tidak dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini fitur baru ya di aplikasi. Ini baru ingat saya menjelaskan. Jadi kalau kemarin kita menghapus akun, kalau sekarang tidak. Misalnya yang saya jelaskan tadi, Natasha ingin menginput ulang, jadi klik saja di sini Natasha, ya masukkan emailnya. Di sini ada keterangan Anda sudah mengisi. Kemudian ada pertanyaan, ingin mengisi ulang? Kalau iya, klik di sini untuk hapus jawaban. Ya, klik anaknya menghapus, kemudian baru bisa menjawab lagi. Seperti itu Ibu Alfi, semoga menyimak ya. Karena ini bertanya di WA. Halo Pak. Terima kasih Pak. Bu Dian bertanya ya? Ya, itu bisa juga untuk apa Pak ya? Apa namanya tuh? Untuk profil individu siswa Pak ya? Ini untuk instrumen pendukung Ibu. Ya, bisa dihapus kayak gitu nggak Pak? Soalnya ada tuh anak yang asal-asalan ngisi kayak profesi apa namanya tuh, profesi orang tuanya, pekerjaan orang tuanya. Biodata ya? Ya, biodatanya itu bisa Pak ya? Kalau biodata bisa Bu. Kalau biodata di sini ya. Terus kalau biodata itu dia tidak mengunci bahasanya. Jadi siswa bisa menjawabnya nanti-nanti seperti itu. Oh, tapi kalau sudah dijawabnya Pak itu bisa
kan ada jawaban yang nggak sesuai gitu Pak. Itu bisa dihapus atau gimana Pak? Siswanya kalau seandainya siswanya memperbaiki, dia memperbaiki ulang, misalnya si Natasha tadi. Email kode kelas Natasha ini kelas 11.1 ini dia 15887. Nah, kalau untuk biodata tidak cocok. Oh, kode kelas nih. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, kalau data pribadi, dia bisa nyusul, Bu. Jadi, anggaplah seperti kasus anak ibu tadi, anaknya mengisi asal-asalan, karena Iya, Pak. mungkin seperti pertanyaan data orang tua nih, pekerjaannya, alamat pekerjaan, penghasil kan dia nggak tahu. Jadi, dia bisa menjawab di rumah dengan orang tuanya. Seperti itu. Tapi kalau ada diisi gimana tuh Pak? Mau diperbaiki? Bisa diperbaiki, Bu. Jadi, dia tidak mengunci. Oh, jadi tinggal klik ulang aja Pak ya, isi ulang Ya, aja. masuk lagi misalnya dia asal-asalan, kita bilang yuk isi yang bener yuk nak yuk, nah gitu kan, isi yang ulang itu kalau bapak atau ibu lihat kayaknya kamu isinya asal-asalan, nah dia masuk lagi di sini, masukkan email dan kode kelasnya, itu Ibu Dian. Terima kasih Pak. M. Joharudin, saya ketinggalan session. Oke. Silakan ditanya Pak Johan. Kalau ada pertanyaan. Ibu Herni. Bapak Ibu, adakah yang dari Sumatera di sini yang tertimpa musibah seperti teman-teman kita yang di Aceh? Alhamdulillah Jambi masih aman Pak. Iya Ibu Dian ya, alhamdulillah kita di Jambi masih aman. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Adiwati. Cara pesan gimana? Ibu, silakan kunjungi bkonselo.com di web itu, kemudian klik aktivasi guru. Oke, Ibu akan langsung terhubung ke WhatsApp saya, maka di situ akan saya jelaskan secara detailnya. Pak Sunan di live TikTok nih, nama kepala madrasah dan logo supaya otomatis di copy. Gimana caranya? Oke. Pak Sunan klik di sekolah, ya, di sini sekolah. Kemudian klik ubah sini. Nah, di sini kita ubah menginput data pribadi Pak Sunan. Nah, di sini diminta logo sekolah. Silakan Pak Sunan input. Pastikan formatnya PDF ataupun PNG ya. Oke. Kemudian apalagi nih? Identitas kepala misalnya nih. Nah, nih. Kemudian panggilan kepala. Nah, biasanya kalau saya kan di madrasah, jadi kepala madrasah. Kalau Pak Sunan misalnya kepala yayasan, silakan diinput sendiri kepala yayasan. Ya, biar ditanda tangan menyesuaikan. Ataupun kepala sekolah seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal simpan. Nanti dia akan otomatis muncul di kop. Masih di situ tuh.
lampu kah? Oke, saya kembali menjawab. Nih, terima kasih kata Pak Sunan. Oke Pak Sunan, semangat. Kalau siswa belum ngisi IMU PD, nama siswa tidak terlihat di instrumen lain. Bapak, apa betul? Kalau siswa tidak atau belum menjawab instrumen masalah umum, siswa tetap terdaftar Pak, ya, tetap terdaftar di kelasnya, dan mereka tetap bisa. Yang penting mereka sudah daftar, yang penting mereka terdaftar dan tetap bisa menjawab instrumen lain seperti minat bakat, ya, gaya belajar, kecerdasan majemuk, ya tetap bisa. Jadi tidak mesti IMU PD dulu, tidak mesti ini dulu ya. Tidak mesti ini dulu yang dijawab oleh siswa. Ya, mereka sudah bisa menjawab gaya belajar, minat bakat terlebih dahulu. Seperti itu Pak Sunan. Bingung sampai sekarang ini belum. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyukai live ini ya di TikTok. Kemarin nggak bisa Pak. Mungkin siswanya belum terdaftar ya Pak Sunan. Kalau mereka saya contohkan ya. Tadi kita mencoba masuk siswa atas nama tadi ini kita yang baru kita coba tadi Ibu Rini. Nah, Ibu Rini kan Bu Rini SMA 2 Kota Serang. Kita lihat di profil, kita lihat nih, kita download Bu Rini. Kita download, dia belum mengisi nih. Ini Bu Rini tadi. Nah, Zoom Sabtu namanya ya, belum mengisi kuesioner. Nah, ini kan belum menginput IMU PD dia. Nah, namun kalau Bu Rini tadi, mau menjawab instrumen pendukung lain, misal dia mau menjawab minat bakat misalnya, bisa Pak? Gimana? Oke. Tuh, bisa dia. Seperti itu. Seperti itu Pak Sunan. Oke, ini ada pertanyaan nih di kita semuanya kita insya Allah kita jawab nih ya pertanyaannya ya. Karena kami memiliki tanggung jawab ya Bapak Ibu kepada semua member ya untuk memandu penggunaan aplikasi ini. Tidak kami tinggalkan. Oke, ini ada yang bertanya di chat. Pak, sekolah saya sebentar lagi mau akreditasi. Kira-kira apa aja yang harus saya persiapkan? Oke, mau bertanya, kalau siswa kelas 10, kemudian mereka naik kelas 12, itu dengan kebutuhan yang berbeda. Apakah anak mengisi? Oke, saya jawab Ibu Rini, Ibu Dian dulu. Semua di kebutuhan akreditasi ada di aplikasi Ibu, ya. Tergantung butirnya, ya. Tergantung butir permintaan dari asesornya apa. Insya Allah di aplikasi Guru BK Counselor semuanya lengkap. Oke. Ya, mulai dari program, laporan, kegiatan layanan, responsif, ya, kemudian instrumen pendukung, sosiometri, jurnal, semuanya ada. Kemudian Pak Joharudin, benar Pak, jadi setiap jenjang itu berbeda-beda instrumennya. Yuk kita contohkan ya, saya contohkan, saya lihatkan. Jadi tidak sama instrumennya. Ya, saya contohkan kelas 10 dulu. Ini misalnya nih kelas 10-1. Apakah mereka ini sudah menjawab ya? Syarifah. Misalnya ini, terus Ini kelas 10. Misioner. Oh ya, Syarifah udah. Jangan saya reset.
Saya cari dulu. Mana Ini cepat. terdaftar dulu ya, contoh. Oke, coba Bapak lihat. Saya menganggap tidak perlu beradaptasi di sekolah baru ini. Saya merasa tidak puas dengan kehidupan sosial di sekolah baru ini. Ini pertanyaan untuk anak kelas 10. Ya, kita coba anak kelas 11. Kelas 11 ini dia. 11.2 misalnya. Misalnya Habib. Sebelas PD. Oh, sudah. Apa ya? Zesha. Oh, sudah juga. Kita cari kelas lain ya. Ya, anak kelas 11 memang sudah nih saya menyuruh. Oke, kelas 11.5 misalnya. Ya, ada yang belum nih. Firza. Hafiz Habibi. Coba Zola ya. Oh, Zola udah juga. Intinya Pak, setiap tingkatan kelas itu pasti berbeda-beda. Ya, saya lagi mencari siapa yang belum. Sudah, mereka udah pada mengisi anak-anak saya. Ini kan, ini dia. Jawaban terhapus malah. Oke, nggak apa-apa ding. Ini kelas 11. Nah, bisa dilihat pertanyaannya berbeda Pak ya. Saya masih belum bisa mengembangkan diri. Saya tidak setuju kalau ketua OSIS perempuan. Saya tidak percaya diri dengan fisik saya. Saya belum, itu. Jadi berbeda. Kalau 10, kelas 10 tadi masih pertanyaan masih tentang beradaptasi. Kelas 12 lagi misalnya. Kelas 12 ada satu nih. Ini saya kemarin. Saya bukan guru BK kelas 12. Ya. Jadi tidak saya buat memang. Ini kebetulan kemarin praktik juga. Nah, ini beda. Kelas 12. Saya menganggap jika kelas 12 tidak perlu lagi mentaati peraturan. Saya menganggap adik kelas harus segan. Nah, itu dia. Begitu Pak Joharudin ya. Apakah anak mengisi ulang? Iya. Berarti mereka mengisi kembali Pak? Iya. Jadi setiap naik kelas mereka mengisi kembali. Karena SKKPD-nya berbeda Pak Johar. Seperti itu. Oke. Lebih baik kita tanya jawab seperti ini ya Bapak Ibu. Langsung tepat sasaran dengan kebutuhan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Saya mohon maaf suaranya agak sedikit kecil karena memang lagi radang ya Bapak Ibu. Oke, adakah pertanyaan lagi? Masih ada waktu nih, kurang lebih 6 menit. Oke, sosiometri juga sudah bisa Bapak Ibu gunakan ya. Ini ada pertanyaan nih. Oke Pak, terima kasih. Next, kalau ada trouble saya akan discuss lagi Pak. Oke Pak Johar. Insya Allah semua member yang bertanya kepada saya, baik itu yang melalui WA, ya, insya Allah akan saya respon ya Bapak Ibu. Insya Allah akan saya langsung jawab. Pak Sunan, tetap nyaring Bapak. Tetap suara tadi Pak ya. Sedang radang aja tetap nyaring Pak ya. Iya ini cuaca sepertinya Pak Sunan. Apalagi kami di Jambi ini sudah beberapa hari ini hujan terus. Jadi saya pulang sekolah itu kehujanan ya. Kita motoran, hujanan. Izin Pak, mau bertanya Pak. Kemudian, monggo. Ya kan kemarin saya sudah
mengarahkan anak untuk mengisi angket untuk sosiometri, Pak. Nah, jadi kan saya belum ambil paket yang apa kemarin ya Pak, yang Bapak sarankan kemarin. Oh, yang full. Ya, jadi setelah saya ambil nanti paket itu, apakah anak mengulang lagi mengisi angketnya atau tinggal mengunduh hasilnya, Pak? Enggak, Ibu, langsung download. Hasilnya sudah terekam, hanya saja tidak muncul di paket 1. Oh, jadi nggak mesti mengisi ulang kan, Pak? Iya, tidak harus isi ulang kemudian. Oke. Ya Pak, nanti saya apa Pak ya? Lanjut Ya, Bu di WA Dian. aja nanti. Sama Jawa Timur. Jawa Timur hujan juga, Pak ya. Ini banyak siswa saya, Pak, para alumni yang di kuliah di UNAN, itu kos-kosannya hancur, Pak. Saya dapat videonya subuh tadi. Masya Allah. Pak, kosan kami hancur katanya. Untung mereka sehat-sehat. Saya izin menjawab teman kita yang bertanya di WA ya, Bapak Ibu. Oke, sudah saya jawab, Bu Cici ya. Lanjut, Pak, Ibu Elvi nih, Pak, untuk mengisi kuesioner siswa, apakah linknya dibagikan? Oh, benar Ibu. Jadi, siswa kita perlu mengetahui ini. Nah, mereka memiliki web ini. Nah, ini semuanya akses untuk siswa. Jadi, gurubkkonselor.com, silakan untuk siswa diarahkan ke akses siswa. Nah, di sini tinggal mereka memilih, ataupun ibu memilih. Misalnya ibu butuh data tentang gaya belajar mereka. Arahkan ke akses siswa, ibu klik, silakan bilang ke anak akses gaya belajar, kemudian mereka masuk menggunakan email mereka. Jawab, mereka menjawab di sini. Ya, nanti ketika mereka submit, maka hasilnya bisa di-download di sini, di kelasnya. Seperti itu, Ibu Elvi. Jadi siswa itu harus mengetahui ya, mereka memiliki web ya, mereka memiliki web untuk melaksanakan analisis seperti itu. Ya. gurubkkonselor.com, mereka harus tahu mereka punya web itu dan mereka bisa memanfaatkannya semua fitur-fitur di sini. Untuk apa? Untuk mengetahui profil ataupun data diri sendiri. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan. Kebetulan kita sudah pukul 10 nih, ya.
Boleh deh, misalnya ada 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Semoga Bapak Ibu lancar ya semua urusannya, kegiatan BK-nya, dan menyusun laporan BK-nya ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang positif ya. Kami sebagai pengembang aplikasi dan Bapak Ibu sebagai member atau pengguna aplikasi, sehingga pertemuan ini merupakan tanggung jawab kami ya sebagai pengembang agar Bapak Ibu tidak kehilangan arah ataupun Bapak Ibu memiliki tempat untuk bertanya seperti itu. Karena selain kegiatan Zoom seperti ini, kita juga bisa berdiskusi di WA, ya, kemudian di grup member, kemudian di TikTok, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila selama Zoom ini terdapat kelemahan atau kelalaian saya dalam menyampaikan. Saya mohon maaf ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Bagisi ya, yang sudah on cam. Terima kasih Bu Herni, Bu Fitri, Ibu Alwia, Ibu Ayu, Ibu Erni, Ibu Minanur Rohman, Ibu Elvi, Bu Fitri, Ibu Hari, Ibu Hasna, Ibu Iqdal, Bapak Lalu Samsul, Ibu Dian, Ibu Raihana, Ibu Rini, Ibu Rusmi, Ibu Siti Komaria, Ibu Siti Rubayah, Ibu Indri, Ibu Vero, Ibu Wagisi. Terima kasih. Semuanya sudah saya sebutkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari Bu, saya izin live ya.